Satuan Retail Team Indonesia. Salam apa? NKRI Bang. Oh iya. NKRI, Negara Kesatuan Retail Team Indonesia. Oh, oke. Jadi kalau Indonesia itu kan negaranya, retail team itu usaha yang membantu negara, orang-orang kecil harus dilihat. Orang-orang jelata kayak aku ya, Iya. yang dipungut-pungut. Amplopnya mana ini? Kamu Bang, konsultasi ini ke mana, sini harus pakai amplop nih. Apa? Taruh sini, biar kayak dengaran suara kita. Ya. Ya terus itu aja. Karena kalau terlalu dekat ini. Ya, kalau konsultasi ke sini tuh minimal bawa jajan. Iya, wes segiannya. Ah, Kopi bon. bawa jajan. Nah, Kira-kira butuh pencerahan apa ini? iya Gus, ya bagus ya. Ngeluh aku Gus, nek ati diomongno sambat, ya sambat. Nek awake dhewe enggak mensyukuri nikmat ya kualat ya lah. Ya. Kabeh ku enek masalahne Gus. Ngeluh. Ini pengen penghasilannya jadi berapa juta? Kalau untuk nominal digit sih bingung aku. Iya. Kabehane kepengin akeh Gus. Oh ya. Nah ya berapa? Berapa? 4 juta, 2 Ya. juta? Ya di bawah 5 juta lah. Ya, 4 juta cukup ya satu Insya bulan. Allah. Nice pokoknya. Ya. Sebenarnya penghasilan itu tergantung amal ibadah dan Kenal ini iki. Oh coba jero-jero Gus. iya, kalau kita usaha, tukang beca itu usaha dari pagi sampai malam ya, kerja. Iya sih. Hasilnya biasa-biasa aja. Ini mohon maaf ya tukang beca ya. Dia baca. Sama orang buka toko pun penghasilannya beda-beda. Ada yang sehari 1 juta, ada yang sehari 500.000. Tapi gimana dia caranya itu naik penghasilannya. Berarti dengan dia itu kan. Oh, enggak. Gimana? Kalau dia bekerja ya itu tadi. Dari pagi sampai malam dia kerja keras. Tapi hasilnya segitu-segitu aja. Terus gimana kalau yang udah keras? Nah, Kalau yang udah keras kan. keras itu dalam rumah tangga itu dibutuhkan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Iya, penting. iya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Gus, tapi ini Mama- mananya bukan di daerah-daerah tertentu kan Gus. Iya, siap. Biasanya diselewengin gitu loh Gus. Siap. Saya kan kurang konsentrasi. Jadi kalau orang belum punya istri, Oh. nah, itu Aduh, nanti kena lagi. penghasilannya segitu-segitu aja. Ya Gus. Tapi dengan Punya istri. punya istri, Penghasilnya lebih berkurang. malah tambah pusing. Ya betul Gus. Iya. Sebelum punya istri, penghasilannya sedikit. Ya, Setelah punya istri, semakin sedikit sekali. tambah sedikit. Jangan dikit. Kakak Gus. Iya. Nah, penghasilan kita ke sana terus ya. Curhat berarti Gus. Iya. Jadi gimana ceritanya sama kisah Bu Angin? Iya. Jadi gini, kan tadi saya disuruh dari lahan, ada satu lahan. Oh iya Gus, katanya ada lahan ini Gus apa yang buat sapi itu di mana Gus? Selesai kisah Bu Angin dulu, kisah Bu Angin dulu, kisah Bu Angin dulu. Udah dapat 2 nih saya. Oh lahannya. Iya, 4 hektar. Ah. Terus yang satu lagi ini sekitar 3 hektar. Nah itu kita mau ternak sapi nih. Ternak sapi, apa namanya, sapi perah gitu. Ini lahan kosong nggak kok? Iya, lahan kosong yang mungkin produktivitasnya itu kurang. Itu nanti dibikinkan kandang, ditaruh sapi di situ. Ini sebenarnya itu beritanya itu udah setahun yang lalu nyampe ke saya, cuma kan saya nggak enak mau cerita. Oh ya Gus. Ya ini, tapi kan waktu itu kan saya gandeng kelompok ternak itu sama Angki di sana. Orang itu datang, namanya Darman. Darman itu, Pak ini kok banyak daun-daun bambu, lu mau buat apa? Kita pakai pupuk kompos campuran sama tainya sapi. Berarti kotoran sapi itu kompos itu berarti dari kotoran sapi sama daun
daun bambu. daun kering lah, daun bambu bisa, daun yang lain bisa nanti. Berarti proses pembikinan pupuk itu tuh memang dari sampah itu ya Gus? Nah itu dia udah jalankan, namanya Darman ini. Dia ketua kelompok ternak sapi di Maguwarjo. Oh, Ya, dia punya beberapa kandang yang orang-orang yang di kampung itu punya sapi dititipin ke dia. Udah jalan nih usahanya Darman. sapinya apa pupuknya? Ya, dari mulai sapinya sama pupuknya udah jalan. Pengolahannya itu. Itu kalau dengan sapi, ternak sapi sama apa tuh? Pupuk itu, pembikinan pupuk itu apa untuk orang sekitar tuh? Pupuk itu bisa dijual. Enggak, maksud saya yang di apa? Yang di sekitar tuh enggak Itu enggak ada. terganggu dengan itu enggak? Enggak. Jadi ada teknologinya yang membuat itu Enggak bau. enggak bau. Oh. Gitu. Kalau dulu orang itu datang ke Krapyak terus ngajakin kerja bareng gitu kan. Terus saya bilang nanti dibentuk koperasi dulu, koperasi peternak sapi. Jadi ada beberapa kandang yang nanti dibikin koperasi peternak sapi itu. Di kandang ini misalkan ada berapa ekor, Ya. ada kalau yang dia kuasai itu sekitar 30-an ekor sapi lebih. Itu sapi khusus sapi potong atau sapi perah? Kalau dia masih sapi potong. Sapi potong. Ya. Dan pemotongannya itu di situ juga atau Enggak, di tempat? dijual. Ada nanti kan pemiliknya itu cuma besarkan sapi itu, terus sapi itu sudah dibeli sama bakul. Oh. Jadi kan daripada dikandangin di dekat rumahnya dia, mengganggu tetangga-tetangga, pengolahan limbahnya itu nggak maksimal, makanya dibentuk itu apa namanya paguyuban peternak itu. Paguyuban peternak itu Darman salah satu ketuanya itu datang ke Krapyak waktu itu, ngobrol sama saya sama Angki itu. Terus silakan aja diambil itu daun-daun kering yang ada di sini dikumpulin. Buat campuran kompos tuh. Ya. Ya, terus gimana ceritanya tadi pendapatan di bawah 5 juta gitu ya? Oh iya. Nah ini kan dia cari ceperan bang, dia cari ceperan. Nah ceperan ini nanti Oh, bentar. Kalau larinya ke sampah itu berarti aku ceperannya nyari ini, nyari daun kering. bisa Lu kayak cari gitu. tai sapinya lu. Teh sapi. Oh, aku beli teh sapi berarti. Ya. Kan Boleh, kamu, boleh tuh. kamu kerja itu misalkan berapa jam ke kandang, nanti dapat penghasilan lagi. Nah itu tadi tak telepon malah nggak diangkat sama Darman tuh. Si Darman ini, Ya. berarti Karena dia kan lagi sibuk sama sapinya. betul, mungkin lagi nyepokin sapinya atau apa. Bentar guys, ini main guys gini kan. Kare. Aduh, sip. Yang kedua si Mbah Rosid nih, Mbah Rosid. Oh, Mbah Rosid. Tinggalnya di Sapu Angin. Sapu angin daerah Kaliurang. Ke sana timur. Ke timur berarti Turi. Enggak, Turi ke barat. Ke timur tuh ke arah Cangkringan, Klaten. Oh, Cangkingan tempat jalur rumahnya Mbah Marijan. Nah, ke timur lagi. Ke timur lagi. Tembusannya ke Klaten berarti ya? Ya. Itu dia ini kalau menurut suhu-suhu gitu. Ya kalau Mbah Marijan ini kan kuncennya yang di Cangkringan. Iya. Pak Riem ini kuncennya di Sapu Angin. Sapu angin itu. Itu Ya. nama sapu angin itu nama desa. Apa Ya. ada asbabun nuzulnya sapu angin? Iya, ada. Ada. Kenapa Ada. dinamain Sapu Angin itu ada. Oh, ada. Ya. Asik main tempat. Saya ke Sabuang ini nama daerah apa nama orang? Nama daerah. Oh, dari Tapi mana itu tuh? diambilkan dari salah satu penunggu Merapi. Berarti itu masa-masa lettingannya Mbah Marijan juga berarti. Mungkin sebelum Masehi. Masih. Kok bisa? Jadi di sana itu kan ada pesanggerahannya Pakubuwono beberapa. Oh ya? Pasanggahan itu kayak semacam padepokan gitu Gus apa tuh? Iya, itu sebenarnya kita pas itu nyampe itu di pesanggerahannya itu dekat Deles ke atas lagi. Oh, sana. Tapi nanti itu kan Merapi itu kan ada, ini kan gunung ini men. Ini ada sisi barat nih. Ya ini Yang yang air Magelang mana Magelang. Kaliurang. Terus ini nih Kaliurang, Kaliurang. Kilaharjo, Cangkringan segala macam. Ini ke timur sini. Oh, berarti dia masuknya tuh tembusnya tuh Manis Renggo Boyolali. Iya betul. I see. Manis Renggo ke atas. Iya, iya.
Jadi dulu saya dikasih tahu, kamu kalau mau camping sana temuin Parium itu. Parium akhirnya harus itu. Jadi orang kalau ke sana ngapain nih, Mas? Saya kesana waktu itu mau camping, Bang. Oh. Mau camping. Terus saya cari-cari Parium itu. Parium ini aku tanya ke siapa gitu kan. Parium nama orang. Iya, nama Nama orang panggilan. julukan, nama panggilan. Oh, Kamu panggilan. julukan, Panggilan julukan. kayak gelar aja gitu ya. Kenapa dijulukin Parium itu aku juga nggak tahu, Bang. Itu cuma dikasih tahu kalau kamu ke daerah sana temuin itu gitu, kuncinya itu. Maksudnya kita mau ngapain sih? Mau naik gunung gitu. Camping waktu itu aku, Bang. Oh, camping. Jadi biar aman. Ya paling nggak kan Izin lah bang. cari titik yang aman dari gangguan hewan buas, terus gangguan Makhluk-makhluk gaib. ya, terus Menunggu sana lah ya. ya sama pokoknya daerahnya itu kan ada titik-titik yang disewakan itu Heeh. untuk camping itu. Iyalah, hanya itulah. Ya. Zona yang cocok buat camping, buat mendirikan kemah. Ya, itu aku ketemu Parium itu juga. Aku mau tanya orang kan, tanya siapa, udah aku duduk aja diem gitu. Kayak semedi gitu aku. Oh berarti Oh, pas iya. di saat Gus Andi ini duduk pengen izin sama orang sana, duduk aja Nyari Parium gitu kan. nyari Parium, Nah, itu ngapain duduk tok? duduk, Apa? ya aku berdoa. Oh berdoa sambil ngidupin ini enggak? Enggak, aku enggak lupa. Nah, terus aku tuh di hadapanku ternyata orang yang aku cari. Oh ujuk-ujuk Oh, jedul. Iya, iya. mak duduk. Sama beruduk, mak beruduk. Nah itu peristiwanya juga aneh. Jadi aku cuma diam gini terus aku ditanya, Pak saking pundi? Saya bilang saking Krapiak itu matanya. Wonten daun napa? Si Parium ini. Parium itu. Oh. Saya kan juga kaget loh. Kok ada perintah apa gitu kan, daun itu kan perintah. Terus dari Ada perintah apa? Enggak ada perintah apa-apa, saya cuma mau camping. Saya bilang. Daerah sini mau nanya-nanya sama Parium. Parium itu saya. Gitu. Oh iya. bentuknya apa, Mas? Orang. Jadi konon Cowok apa cewek? cowok. Cowok. Cuma ini dia belum nikah juga, Bang. Ayo. Sama kayak saya Norman. Nah itu berkali-kali tak cariin jodoh itu belum cocok-cocok juga itu, Bang. Aduh, meleset lagi ke address ya. Nah, Si Karena Pariam itu nama perempuan ya. Iya, harusnya nama perempuan. Ah. Ternyata nama aslinya dia Rosid. Kebetulan Rosid ini murid kesayangannya Kiai Mas'ud. Ah, Kiai Mas'ud ini siapa? Kiai Mas'ud itu sekarang dia penasihat PWNU DIY. Jadi seluruh NU DIY itu penasihatnya Kiai Mas'ud itu. Yang di Krapiak itu. Sekarang. Ya, Kiai Mas'ud Masudi. Nah, bisa dibayangkan kan dia salah satu murid kesayangan bukan? Ya. Tiba-tiba sih ketemu si kutu kupret nih. Si Rosid. Aku. Kira si Dia kan Rosid. kaget gitu kan. Ah, ya. Ini apa ini orang nyari aku gitu kan, Parium gitu kan. Ini maksudnya apa gitu. Nah, setelah dia benar namanya itu gitu kan, terus saya tanya sejarahnya sapu angin, sejarahnya Gunung Bibi. Jadi di situ tuh ada namanya Gunung Bibi. Bukan Andilau Bibilung ya. Iya. Ada Gunung Bibi. Dia udah langsung fantasi aja kalau Bibi. Enggak. Gunung Bibi itu yang ini ya, Pak ya. Yang di Lu tahu Bibi lu nggak? tahu apa The Condor Heroes itu Ya. lah. Ya, Pendekar Raja Wali. Pendekar Raja Wali. Bang, Ya, lu kalau udah Bibi lu pasti fantasi langsung. bukan fantasi, Bang. Nampak kali kita orang lamanya, Bang. Kelahiran tahun berapa gitu tahu. Iya. terus. Nah, terus. Terus kemana Bibi lu ini? Nah, itu kan di atas tuh ada namanya Gunung Bibi, tempat orang bermeditasi terus. Itu di Klaten ya? Iya, Bang. Oke. Kalau dari Gir Pasang naik lagi. Wih. Aku wis tau rono ya, Pak. Ya, Tapi aku sampai satu titik itu tempat pendakian namanya Sapu Angin. Nah, di situ itu ada banyak monyet. Sorry, ini aku lihatnya harus ke sana atau ke sana ya? Yang sering turun. Sini beruk, Pak. Beruk. Iya. Beruk. Kalau kamu kan Sengkokong. Senggokong. Ya, senggokong. Nah itu dia ngasih tahu sini bahaya kalau untuk camping karena hewan-hewan sering turun nanti nyuri makanan itu. Kelaparan dia. Nah, terus
kaki agak ke bawah. Nah itu ternyata Pariem ini hubungannya sama orang-orang Rapiak deket. Nah terus dia tanya, dikiranya aku tuh ngasih perintah untuk menghadap Kiai Mas'ud itu. Oh Ngeri. gitu. Kayak apa? Kayak penyampai apa sih Pesan. salah apa pesan apa sih? Ya kalau ini kan apa namanya biksu yang dalam perjalanan mencari kitab suci gitu Ya ya. gitu. Tong Sancong. Nah, Tong Tong Sancong. Sancong. Aku yang ini pakainya ya. Ah, iya. Yang Cinta-cinta. pecinta cinta Apa tiada apa akhir. kata-katanya? Cinta tiada penderitaan cinta tiada akhir. Derita cinta tiada ya, akhir. Cinta cinta tiada akhir. Nah ini kan sama-sama Pariem ini kan belum nikah gitu men, sama kamu sudah kan gitu kan. Oh, Bukan dijodohin, nanti malah anggar gitu kan. kenal lagi belum nikah ya, gitunya ya itu kan Aduh. dia ngawal biksu ini, Hmm. biksu Ya. Tong Sancong. Ah, Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya ya bantu orang-orang, Hmm. bantu orang-orang yang misalkan ini urusan jodoh, ini urusan rezeki. Kalau dia gak nggak punya jodoh. Iya. enggak. Ini si Pari ya mama gunung ini Bibi. Bibi itu gimana Dia ya? kuncinya. Oh dia penjaganya, Kunci. penjaganya. Iya. Hmm. Ya kayak Mbah Marijan gitu, Hmm. jabatannya dia. Berarti pas sampai datang itu dikiranya ada pesan Ya, seperti halnya kayak ada orang bawa apa dari keraton mau pergi ke Cangkringan ketemu Mbah Marijan dah kayak gimana gitu Iya. misalnya. ya ibaratnya langsung salah tingkah gitu kan. Iya iya iya. Kayak kamu kalau ditutup Bang Andri kan jadi salah tingkah. Ya, pasti marah. Kalau nanti marah terus sama aku. Ya, Nah, terus ya itu saya bilang, kamu besok kalau ke Kiai Mas'ud nginep di tempat saya Kerapiak. Hmm. Ya beberapa kali dia udah nginep. Hmm. Nah, terus apa namanya ini tadi kan tak telepon, tak Ya. nyariin lah. Ada ini kita pegang hektar. Tinggal nanti kapan kita survei ke sana. Hmm. daerah Berarti deles ke atas ya? Iya, tapi dari Manis Renggo bisa bang. Gitu. Oh dari tapi itu kan mana? ke Manis Renggonya Yang, ya, Bang. yang pas kita nyari apa itu namanya? Duren. Duren itu loh. Iya. Oh, enak itu. Enak itu. Enak apaan? Gak ada durennya. Iya, tempatnya, Bang. View-nya kan sejuk, memang sejuk. Iya kabut-kabut gitu. Kabut-kabut. Oh ya berkabut sana. Ya. Berarti ke atas lagi tuh mas? Wah ke atas lagi bang, masih mungkin 15 menit, 20 menit ke atas. Hmm. Nah itu dulu mobilnya Avanza-nya Eko itu aja, aku ngeri disupirin dia itu. Biasanya kayak mau terabas gitu ya kan? Iya aspal sih, jalannya sampai atas tuh aspal, cuma tikungan-tikungannya tuh tajam, nanjak ya gitu. Seperti cintanya Tapi Nurman. kalau Nurman yang nyopet dia pasti keringetan bang. Kalau Nurman kan cintanya kena tikung mas. Aduh, bahaya. Bukan karena banyak tikungan, tapi kena tikung. Ya itu harus. Kalau Nurman kena tikung tajam dia. Set. Kemarin dia udah nginep baru sehari bang, Kerapiak bang. Saya bilang, kamu harus sering nginep sini gitu, biar terjadi pencerahan. Pencerahan. Ya. Oh. Kemarin kamu ketemu ini gak man? Di tempat Mas Andi. Yang di sana Cewek cantik. belum saya ada jumpa, cuman suara ada di kamar depan. Suaranya Nyi gimana? Melati itu namanya. Nggak paham aku. Nyi Melati. Suaranya gimana man? Ya kayak saya hello, entah siapa aku bilang. Kukira suara itu siapa? Si Mamang yang di kamar samping. Say hello gimana? Ya kayak saya say hello, kayak kepingin negur, cuman bukan keteguranku gitu, bener bukan negur aku gitu. Gak dibilangnya halo. Oh enggak, Kan say hello. enggak saya hello menyapa. Miss call. Hello. Tidak saya hello menyapa, tidak bang. Ini dia apa? Perasaan aja ya. Sugesti mungkin ya. Ya. Cuman kan si Mamang itu kan suka video call kan, Ya. yang ngobrol sama istrinya itu kan. Aku kira suara itu yang manggil nanya sih. Hmm. Lagi ngapain sih? Kok tiduran aja? Ini ngobrolnya ke aku apa gimana? Ngajak ngobrol gitu ya. Cuman aku cuekin. Kok diem aja gitu kan? Itu kamar yang mana mu? Kamar samping, kamar depan. Yang barat, yang dekat tangga. Dekat Yang dekat tangga. Dekat tangga Oh. gitu. Emang kamu dengar suaranya kamu ngapain sih gitu? Ya apa? dengar, cuman kan kayak dari tembok bang, kayak kamar samping cuman. Aku Hmm. ini kamar kedap suara apa kok bisa tembus? Oh, kamu ketindihan gak man? Enggak, kalau ketindihan enak kali. Diperkosa. Kangkang gitu. Jadi memang yang itu tuh
kayak dulu tukang itu juga ngalamin pindian, Oh ya? ngalamin diganggu. Diganggunya yang positif apa yang negatif? Ya dia kayak nggak bisa gerak gitu. Oh, di apa? Dibengkangkangi apa ditaleni ngono ah? Iya. Apa kabotan? Jadi apa, kayak tangan dia itu di diikat, ya kayak diikat gitu, Nah. tangannya dia kayak diikat. nggak baca doa itu Pak. Ya kan? Kau baca doa nggak? Baca doa aku. Masih diganggu juga ya? Ya bukan diganggu, tidak diganggu Pak. Ya lebih Sapa aja. disapa, cuman sapaan itu tuh kayak ngerasa bukan kenyapa ke aku gitu kan. Karena aku lagi tiduran sih bangun HP. Kedengaran sih suaranya tuh, kamu lagi ngapain sih gitu. Diem aja aku kata dia. Kok diem aja ditegur kata. Jam berapa? Ya jam berapa tuh Pak? Malam-malam sih. Di atas jam 12 ya? Gak paham Pak nengok Pak, kan itu pas itu kan hujan. Loh, emang Mas Andi pernah juga disapa? Kalau aku terakhir kemarin malam itu, kan aku tidur di luar. Aki kan bilang, tidur sini Pak. Itu dia angin kenceng gitu Bang. Angin kenceng itu kalau misalkan kadang kan cuma ke muka gitu kan ya, but gitu. Ini ke seluruh tubuh, apa namanya? Kayak angin lewat gitu tapi Merinding. enggak, dia pelan. Kayak kalau film di hologram tuh, Asik. Ya kayak kabut gitu. iya. Kayak gitu. Itu angki itu Pak. Angki. Angki menyelimutin gitu. Iya. Nah, aku kan terus bangun, habis itu aku nggak bisa tidur sampai pagi jam 3. Jadi biasanya itu, Hilangnya itu kan pas azan subuh kan. iya, gangguan-gangguan tuh hilangnya pas azan subuh. Makanya aku kan kadang kalau Nah, emang kemarin yang pada nginap di sana emang bilang gangguan, Mas? Enggak juga kan? Enggak, kalau karena aku nggak pernah nanya satu-satu. Maksudnya yang pernah nginep di sana itu yang tak tanya itu karena dia cerita gitu. Kalau nggak cerita ya nggak tak tanya. Emang siapa yang cerita lagi? Selain Si Asep ya? Widodo tukang itu, Hmm. terus dulu tukang ada 2 itu, terus tukangnya Pak Bastari. Lah si Mamang ada cerita. Enggak, dia Mungkin nggak dia cerita. mungkin dia tahu apa Nutupin. kan. Nutupin. Ah kata dia ngapain. Ya itu tergantung amal dan perbuatan. Iya. Sih, Bang. Aku pun sebenarnya itu karena sniper aja aku. Slow aja sih cuma nanya nih. Karena lu berfantasi ada cewek itu loh, Man. Hmm. Datang dia kan. Coba lu fantasinya cowok genderuwo datang. Kata si Angki yang lagi bangunin. Men bangunin ya. Kalau ini cerita Sani ya Bang ya. Dia fantasinya cewek, makanya yang datang nyemelati. Coba kalau dia fantasi cowok, bro genderuwo datang. Iya. Ini Terus- berbagai cerita versi orang kampung sama Sani itu yang toko besi itu. Itu katanya dia pernah tanya ke Angki, "Loh, kamu nggak takut di situ tuh ada makam gitu kan?" Terus tak bilang, "Angki, kalau ada makam besok kita bikin ini aja kijingnya. Terus kita kasih kotak amal." Bilang kayak gitu. Kalau orang yang ziarah situ langsung masukin kotak amal itu. Nah, Emang makamnya sebelah mana? jadi sebelahnya lahan Mas Rino. Oh. Ada orang dikubur di situ katanya. Cuma satu. Ya, terus kalau yang di depan, pojok depan dekatnya Pak Bastari itu salah satu kerabatnya. Keraton. Iya, jadi dulu kan sebelum mbah saya itu ada namanya Kidemang. Nantang Yudo. Nantang Yudo ini nggak ada hubungannya sama Malang Jiwo. Kalau mbah saya itu julukannya Malang Jiwo. Antara Nantang Yudo sama Malang Jiwo itu dulu tidak ada hubungan darah. Nah, Nantang Yudo itu makamnya di makam desa itu, kampung itu, di depan pas lurus tanahku itu. Terus Malang Jiwo juga di situ makamnya. Nah, cuma Malang Jiwo ini datang ke situ karena dari setelah Nantang Yudo tanah itu kan dikembalikan ke keraton. Terus Malang Jiwo ini didatangkan ke situ. Ke keraton. Didatangkan ke Kerapia. Oh. Namanya Mbah Malang Jiwo. Berarti Julukannya. kita masuk gapura rumah itu daerah Kerapia itu emang udah zonanya tuh udah beda apa gimana Pak? Iya, itu kenapa di pagar keliling gitu kan? Ah, Karena dulu luasannya itu hampir 5.000 meter sampai ke belakang.
5.000 meter tuh berarti setengah hektar. setengah hektar ya. Yang ada pendopo di depan yang itu tanah Sultan Ground itu 3.000 meter. Berarti daerah Kerapean termasuk rumah Padepokan tuh Iya. punya tanah ground Iya, itu dulunya Sultan Ground. dulunya. Tapi udah dikasih. Ke Malangjiwo. Oh, Dari Malangjiwo itu namanya Tanah Magersari. Tanah Magersari yang dikasih oleh keraton, anak keturunannya ini boleh tinggal di situ. termasuk keluarga Pak Andi itu juga. Ya, itu dulu kita ngurusnya dari Magersari itu diurus ke Panitikismo, minta statusnya di SHM kan gitu, di sertifikat milik. Berarti ini daerah sana di Kerapiak ini daerah hak milik keluarga. Ya, Oh ya ya. Nah, yang tanah yang mau dibeli sama si Mamang ini, depan yang biasa aku parkir mobil depan. depannya itu. Ya, itu punya Pak D. Oh, itu yang Sudah mau dibagi. dijual. Ya, mau dijual. Ya, ya. Berapa tuh Pak kalau boleh tahu mau dijual? Terakhir 1,8. Terakhir. Lahan kosong 1,5. 1,8. Ya, itu 600 meter, per meternya 3 juta. Penawaran. Penawaran.